Jadi Nabi Adam tuh anaknya ada 41, yang 40 kembar semua, laki perempuan. Nah, terakhir satu yang nggak kembar, yaitu Nabi Sis, yang meneruskan estafetnya Nabi Adam tuh Nabi Sis. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman pada kitab-kitab Allah, hukumnya wajib. Jadi mengimani kebenaran kitab-kitab Allah, hukumnya wajib. Karena itu bagian daripada rukun iman yang ketiga. Jadi urutannya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kemudian beriman kepada kitab. Duluan kitabnya, baru nanti beriman pada Rasul. Ya, jadi pada kitabnya lebih dulu. Risalah Tauhid sekarang bab baru, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada Allah dan Rasul sudah dibicarakan pada Aqaid 50. Aqaid 50 buat aqaid yang hubungan ke Allah itu 41. Aqaid yang berkenaan dengan Muhammadur Rasulullah ada 9. Jadi 51. Yang 20 sifat Allah dibagi 4. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat maknawiyah. Kemudian sifat jaiznya 1. Nah, yang bagi Rasul sifat wajibnya sidik, tabligh, amanah, qatonah. Ya, kebalikannya 4. Kemudian sifat jaiznya 1, 9, 50. Itu yang rukun iman nomor 1 dan nomor 4. Nomor 4 langsung. Nah, kemudian yang nomor 2 yang kemarin yang beriman kepada malaikat. Itu. Sekarang yang ketiga. Jadi kalau di sini urutannya itu 1 gandeng ke 4, terus 2 pada malaikat, ketiga pada kitab. Kalau urutannya sebenarnya beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada kitab, beriman pada Rasul. Ya, Rasul itu sebenarnya di nomor 4. Tapi karena berkaitan dengan Aqaid 50, maka nomor 1 dan nomor 4 digabung dalam risalah Tauhid ini. Ya. Yang Kiai Mustafawiyah Harahap, Mustafa Husain Harahap, Buya Kiai Haji Mustafa Husain Harahap. Semoga ini karya beliau menjadi penerang beliau di alam barzahnya. Kita belajar tulisan beliau, karangan beliau membuat semakin terangnya makam beliau di dalam alam kuburnya. Begitu kalau punya tulisan ya, jadi jariah ilmu. Nah sekarang jariah ilmu lebih modern lagi, itu YouTube menjadi jariah juga. Ini yang ngaji di sini 20 berapa? Jaga 25 ini yang ngaji. 26. Kalau nggak dimasukin YouTube hanya 26 orang. Tapi begitu dimasukin YouTube bisa ribuan orang. Jadi lebih bermanfaat. Gitu. Lebih bermanfaat yang ikut belajar dan juga lebih bermanfaat jangka waktunya. Nanti saya sudah meninggal, saya masih bisa ngajar. Nah, YouTube itu dibuka kan, bisa belajar lagi. Gitu. Nah, itu teknologi yang kita hadapi harus kita manfaatin buat dakwah. Maka
teman-teman yang di TKN juga pada mendukung, saya kirimin itu. Sudah punya channel YouTube, bisa memperluas dakwahnya. Pada menyambut baik gitu. Kenapa nggak dari dulu? Nah, mata komentarnya begitu. Ya. Baik. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman pada kitab-kitab Allah hukumnya wajib. Jadi mengimani kebenaran kitab-kitab Allah hukumnya wajib. Karena itu bagian daripada rukun iman yang ketiga. Jadi urutannya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kemudian beriman kepada kitab. Duluan kitabnya, baru nanti beriman kepada Rasul. Ya, jadi kepada kitabnya lebih dulu. Ya. Kemudian kitab-kitab Allah yang harus kita imani ini jumlahnya yang tahu hanya Allah. Berapa jumlah kitab-kitab Allah? Yang tahu hanya Allah. Nah, yang wajib kita ketahui 4 gitu. Yang wajib kita ketahui 4 itu yang berupa kitab, yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang keempat yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 4-4-nya wajib kita imani dan kita yakini, dan semuanya benar. Ya, lah itu Injil, ya Injil yang asli ya benar. Kalau Injil yang sudah dirubah ya nggak wajib kita imani. Yang namanya kitab Allah ya mesti menjelaskan hukum Allah dan menyembah kepada Allah. Ada kitab Allah kemudian ngajak manusia menyembah kepada selain Allah, pasti salah, pasti udah dirubah. Itu jelas itu udah. Itu nggak pakai dipikir juga udah nggak masuk akal. Bagaimana dia kitab Allah tapi menyuruh manusia menyembah kepada selain Allah? Ya nggak masuk akal, masuk bertentangan. Ya. Ya, jadi 4-4-nya ini yang berupa kitab. Kemudian ada yang berupa suhuf, lembaran-lembaran. Kalau kitab itu dia kumpulan lembarannya lebih banyak. Jadi satu kitab nih, kitab. Nah, kalau lembaran ya hanya beberapa lembar. Kalau kita misalnya ada fotokopian gitu-gitu, misalnya gitu. Jadi sedikit kalau yang lembaran. Suhuf namanya. Sehingga bahasa Arabnya lembaran nih, lembar itu sohifah. Sohifah berapa? Itu artinya halaman berapa gitu. Ya. Jamaknya suhuf. Ya. Mufradnya sohifah. Sohifatun, sohifatani, suhufun. Itu jamak taksir disebutnya. Ya. Asadun, asadani, usudun, itu jamaknya, fu'ulun, jamak taksir. Nah, yang sahifah, yang lembaran-lembaran tadi, itu ada 3 nabi yang menerimanya, yaitu Nabi Sis, pakai Sis. Nah, itu anak terakhir dari Nabi Adam. Ya. Jadi Nabi Adam tuh anaknya ada 41. Yang 40 kembar semua, laki perempuan. Nah, terakhir 1 yang enggak kembar,
yaitu Nabi Sis yang meneruskan istafetnya Nabi Adam tuh Nabi Sis. Nabi Sis itu menerima suhuf. Kemudian Nabi Ibrahim itu juga menerimanya suhuf, bukan kitab. Nah, kemudian Nabi Musa double, menerima Taurat juga, terima suhuf juga, yang ada pada akhir surah Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa. Sanuqari'uka fala tansa illa ma Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha. Wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, suhufi Ibrahim wa Musa, suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa. Berarti kalau Ibrahim hanya suhuf, kalau Nabi Musa suhuf juga, Taurat juga. Gitu. Nabi Musa itu nabinya Bani Israel. Makanya orang Bani Israel itu pada nyombong-nyombong karena nabinya juga berupa mukjizatnya juga keren, membelah laut. Gitu. Nabi Musa. Nah, kemudian yang namanya iman berarti hubungannya dengan keyakinan. Kita harus meyakini 100% tentang kebenaran isi Al-Quran, isi Injil, isi Taurat, isi Zabur. Harus kita yakini. Nah, keyakinan itu mesti dibangun. Dengan apa cara membangun keyakinan? Ya dengan menambah ilmu pengetahuan. Bahkan kalau bisa dengan penelitian, pembuktian. Gitu. Karena orang itu percaya kalau sudah terbukti, kan begitu kan. Nah, Al-Quran ini nggak pernah meleset. Apa yang diceritakan, yang terkandung dalam Al-Quran, semuanya itu bisa dibuktikan. Dan tidak ada yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini. Termasuk terbelahnya bulan. Wa idzan syaqqatil qamar. Ya, waqtarobatis sa'atu, apa itu yang surah An-Najm ya. Itu ketika Nabi punya mukjizat membelah bulan. Kalau Nabi Musa membelah laut. Laut dengan bulan hebatan mana? Laut yang dibelah hanya ketika dilewatin.
ya kan? Hanya airnya nyimpang gitu. Nah, kemudian balik lagi. Nah, kalau Nabi kita Muhammad, planet, bulan itu planet, ya kan? Itu hanya ditunjuk, nggak pakai dipukul. Kalau Nabi Musa kan lautnya dipukul pakai tongkat, ya kan? Kalau Nabi Muhammad bulan ditunjuk dengan jari-jari terbelah. Nah, terbelahnya bulan karena itu mukjizat, ya terbelah. Sehingga sampai hari ini para antariksawan yang mendarat ke bulan itu menemukan ada garis, ya, ada garis itu bekas belahan, karena habis itu kan nyatu lagi, ya, nyatu lagi. Nah, itu retaknya itu, ya, sambungannya itu sampai sekarang itu masih ada, gitu, karena pernah terbelah gitu. Itu misalnya batu, terus pas kena belah dua, ya tetap kelihatan, gitu. Wah, itu dibuktikan sampai sekarang tuh bisa. Oh, itu mukjizat, ya. Nah, sehingga orang-orang yang sudah membuktikan, termasuk dulu yang paling pertama yang masuk apa itu, yang mendarat ke bulan siapa? Neil Armstrong, antariksawan yang dia mendarat ke bulan. Itu di bulan mendengar suara adzan nggak putus-putus, ya. Ya karena jangankan sampai sedunia, se-Indonesia aja adzan nggak putus. Kenapa nggak putus? Karena Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat masing-masing jaraknya 1 jam. Terus orang adzan nggak mesti di awal waktu. Kalau di Jawa itu adzan asar bisa jam 5. Gitu, karena pulang dari sawah baru adzan, gitu. Ya, daerah-daerah petani. Sehingga di sini duhur, ya kan? Nah, di dunia timur udah masuk asar. Gitu. Jam 10 dia udah adzan di sana. Di sana udah duhur, ya kan? Di sini belum. Nah, jam 11 itu Indonesia bagian tengah masuk duhur. Di sini belum. Di sini jam 12 masuk duhur. Di sana udah kelewat. Di sana udah jam berapa? Udah tambah 2. Udah jam 3 udah masuk waktu asar. Baru di Indonesia. Apalagi sedunia. Sehingga yang mendarat ke bulan dengar adzan nggak putus-putus. Nah, sehingga dia mendarat ke bumi, dia itu menceritakan apa yang terjadi. Nah, itu. Nah, yang seperti itulah membuat orang itu semakin yakin. Lah kita ini bagaimana supaya semakin yakin? Ya termasuk membaca kebenaran Al-Quran, penemuan ilmu pengetahuan. Intinya belajar, baru menambah yakin. Kalau orang yang tidak ngaji, tidak belajar, menambah yakin dari mana? Ya kan? Sedangkan yang namanya iman mesti dihadapkan dengan keyakinan. Kita nggak yakin tentang isi Al-Quran, kufur kita. Gitu. Jangankan sampai beberapa ayat. 1 ayat kita nggak percaya dengan isi Al-Quran, kufur. Padahal kita nggak percayanya karena kita nggak tahu kebenaran Al-Quran itu. Karena kalau dikupas gitu, bagi orang yang ilmunya luas, itu 1 ayat itu udah luar biasa. Makanya kita kalau termasuk kita orang awam, ketika kita membaca Al-Quran, sertailah dengan keyakinan. Dan semakin kita banyak membaca firman Allah, juga semakin yakin adanya Allah. Ketahuan ada firmannya, ada kitabnya, berarti yang punya firman, ya mesti lebih dulu. Bagaimana kita membaca Quran, kemudian nggak menambah
iman kepada Allah. Sedangkan ini firman Allah. Gitu. Kalau dengar suara Romai Rama, berarti Romanya ada apa enggak tuh? Baik dia sudah meninggal ataupun masih hidup, berarti ada orangnya. Gitu. Walaupun kita nggak ketemu. Pernah langsung ketemu salaman sama Romai Rama? Nyanyi lagu Romai Rama? Udah nyanyi lagu Romai Rama, nggak percaya dengan adanya Romai Rama. Bagaimana itu orang? Udah ketahuan dia, karangannya, lagunya ditulis, dia sendiri nyanyi lagu Roma. Nggak percaya dengan adanya Roma. Kita membaca firman Allah, ya kan? Ya, ucapan firman Allah. Kemudian kita nggak percaya dengan adanya Allah, ya bagaimana? Memang dari mana ini firman? Gitu. Jadi wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadadhum imana. Ketika kita membaca Al-Qur'an harus menambah keyakinan kita kepada Allah, insya Allah. Gitu. Alladzina utul kitaba yatlu alaihim ayatihi, terus bacanya haqqa tilawati. Baca Al-Quran itu harus menjadi haqqa tilawati. Apa yang dimaksud haqqa tilawati? Membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya baca itu melibatkan 3. Yang pertama, lisan, membaca dengan tartil. Nggak boleh baca Quran nggak tartil, nggak boleh. Karena Al-Quran diturunkan sudah plus tajwid. Hanya nama-nama ilmu tajwidnya belum diungkap, itu mah belakangan. Tapi membaca tartilnya udah dari awal turun. Bukan diturunkan dalam keadaan acak-acakan, bacaannya nggak karu-karuan, bukan begitu. Diturunkannya Al-Quran sudah bertajwid. Sudah seperti itu. Hanya nama-nama bacaan, ini bacaan mat tobi'i, ini mat jaiz, ini mat wajib, ini mat silah, ini mat farku, dan seterusnya, itu mah dikarang belakangan untuk mengenalinya, gitu. Jadi Al-Quran diturunkan sudah bertajwid, sehingga ada nazam dalam kitab tajwid itu, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu. Malam yujawidil Qur'ana asimu. Malam yujawidil Qur'ana asimu. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu. Mengambil ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran hukumnya wajib. Malam yujawidil, man siapa lam yujawid yang tidak bertajwid Al-Qur'ana, pada Al-Quran bacanya ngacak, nggak karu-karuan, asimu, maka dia berdosa. Gitu. Nah, adapun mengetahui nama-nama bacaannya itu fardu kifayah, cuma bisa diwakili. Gitu. Kalau di sini udah ada Ustadz Syarwani, nah, berarti yang lain udah gugur. Karena fardu kifayah, penting udah yang mewakili. Di sebelahan bagian sana sudah ada Ustadz Muhtasor. Hingga orang Bintara sebelah sana udah nggak dosa, gara-gara udah ada Ustadz Muhtasor. Gitu. Karena itu fardu kifayah. Tapi kalau masing-masing membaca secara benar, wajib ain. Wajib ain. Gitu. Nah, kemudian haqqa tilawati, pertama melibatkan lisan. Kemudian yang kedua melibatkan pikiran, harus tadabbur. Harus ada usaha mentadaburi isi, menggali isinya, memahami. Sehingga ya harus belajar tafsir, harus belajar nahwu shorof dan seterusnya, itu dalam rangka tadabbur. Gitu, supaya bisa mengupas. Nah, kemudian melibatkan perbuatan. Harus diamalkan dalam kehidupan. Nggak boleh lisannya membaca Quran, perilakunya bertentangan dengan isi Al-Quran.
Nah, itu namanya haqqa tilawati. Walladzina atainamul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Ulaika yu'minuna bih. Itulah orang-orang benar-benar beriman kepada Al-Qur'an. Ya, jadi kita harus terus-menerus belajar. Insya Allah. Baik, ini saja. Ada yang bertanya? Pak Maryadi biasanya tanya. Enggak. Oh, nanti absen. Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa alhiqna bis-shalihin wa alhiqna bis-shalihin wa alhiqna bis-shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.